Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi di podcast Mandua Banyuwangi bersama aku Raihan dan bersama aku Cinda. Yeay, Alhamdulillah nih Kak Cinda, kita bisa podcast bareng ya. Iya, walaupun di luar sangat hujan gitu ya Kak, deras banget hujannya. Masih betul. diberi kesempatan, alhamdulillah. Betul, Gimana nih alhamdulillah. kabarnya Kak Cinda? Aku baik-baik saja, alhamdulillah, seperti biasanya, masih fit, masih kuat gitu. Alhamdulillah. Kalau Kak Rihan bagaimana? Alhamdulillah saya juga masih sehat dan masih agak was-was dikit Oh ya. iya, tentang Maklum kelas perkuliahan 12, ya. bener. Bener. Lagi deg-degan gini nungguin Bener. pengumuman keluar ya. Bener banget Tapi lagi. udah siap. Udah siap, mau siap nggak siap harus siap Kak Cin. Oke. Oke, tamu kita kali ini siapa Kak Cin? Tamu kita ini berasal dari luar madrasah. Dari luar, berarti spesial banget dong ini. Betul sekali, dan gak hanya dari luar madrasah tapi dari luar kota gitu Kak. Waduh, langsung aja. Langsung kita aja. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mungkin perkenalan diri dulu ke Sobat Sobat Mandawangi yang Mandawangi, sedang menonton. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Bapak Dr. Ahmad Hasan Saleh, MPI. Saya berasal dari UIN Syahwasil Kediri. Yang ini tempatnya jauh, 9 jam perjalanan untuk menuju Banyuwangi. Enggak. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak tadi perjalanannya dari Kediri terus ke Banyuwangi? Luar biasa. Ini perjalanan yang cukup panjang. Oke. Setelah kami melakukan keliling ya, karena kami harus sosialisasi ke beberapa kota, dan ini perjalanan yang paling jauh. Paling jauh. Paling Paling jauh. jauh. Menempuh 8 sampai 9 jam. Ujung perjalanan. Jawa Timur ya Ujung Bapak. Jawa Timur. Tapi luar biasa, pengalaman luar biasa. Pengalaman yang luar biasa. Kalau boleh tahu, ini berkunjung ke Banyuwangi ini sudah dari Man 1 atau baru Man 2 Man 2 ini? saja nih Bapak. Baik, kami mulai tadi jam 8 itu sudah di Man 3. Ya, Man 3, Man 4, nah baru di Man 2. Oh, Man 2. tersisa Man 1. Tersisa Man 1. Tersisa Man satu. 1. Betul, Kak Rehan. Oke. Bapak Hasan ini juga termasuk dosen nggih, Pak? Betul. Dosen apa, Pak? Kebetulan saya diamanahi oleh rektor sebagai Kaprodi Ilmu Hadis. Oh, Ilmu hadis, Kak Cin. Baik. Saya mengajar di tasawuf psikoterapi, Seperti itu. termasuk filsafat Islam, Oh, oke. psikosofistik, bahkan ilmu dakwah. Seperti itu. Keren sekali ya, Kak. Keren Masya sekali, Allah. Masya Allah. Kalau boleh tahu yang dipelajari di situ apa Bapak? Baik, di mana dulu nih? Saya kebetulan di Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Ya, Usuluddin Dakwah itu adalah fakultas yang mempelajari tentang dasar-dasar daripada agama. Namanya saja Usuluddin, hal-hal pokok daripada agama. Gitu. Dan belajar tentang ilmu dakwah juga. Itu di Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Oh, oke. Nah, Bapak ini kan mengunjungi Man se-Jawa Timur, nggih, betul? Baik, Betul. Nah, tujuan dari berkunjung ke Man se-Jawa Timur itu untuk apa, Bapak, kalau boleh tahu? Oke. Makasih Mbak Cinda. Mbak Cinda dan Mas Raihan. Ya, kami datang dalam rangka melakukan sosialisasi untuk mengenalkan Universitas Islam Negeri Syahwasil Kediri, yang ini sebagai pengenalan, bisa jadi di Banyuwangi ini baru pertama kali ya UIN Syahwasil dikenalkan. Walaupun sebenarnya ada beberapa mahasiswa dari Banyuwangi yang kuliah di UIN Syahwasil, dan itu sebenarnya tidak asing ya bagi beberapa mahasiswa yang sudah menyentuh tanah Kediri sebagai tanah doho, sebagai kota pertama di Nusantara, atau sebagai kota 1000 pesantren. Ya, nah kami mengenalkan UIN Syahwasil
dengan segala macam keunikan, kelebihan ya yang dimiliki oleh universitas ini. Gitu. Kami insya Allah di daerah Tapal Kuda ini, sebenarnya kami sosialisasinya di daerah Tapal Kuda, mulai dari Banyuwangi startnya. Semoga dari start ini kemudian banyak mahasiswa yang kemudian mengenal UIN Syekh Wasil Kediri dengan berbagai programnya atau berbagai fakultasnya, yang terdiri dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Fakultas Syariah, ya, Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Amin. Semoga banyak dikenal ya, Nggih, amin. Semakin sukses gitu ya Kak ya. Benar, amin. Nah Bapak, setelah bersosialisasi ke seluruh Jawa Timur, adakah jalur khusus yang ditawarkan oleh universitas untuk MAN se-Jawa Timur nih Bapak? Baik, ini perlu diketahui bahwa kami sudah melakukan MOU dengan MAN se-Jawa Timur saat itu di bulan Desember? Betul, di bulan Desember 2024 pada saat itu. MAN se-Jawa Timur kami kumpulkan, kami melakukan MOU, dan kami menawarkan hal khusus ya. Yang pertama, kami menawarkan beasiswa bagi mereka-mereka yang memang punya niat untuk kuliah. Itu yang paling penting. Karena tidak semua orang punya niat kuliah, tapi dengan beasiswa itu berharap ada semangat ya, untuk kuliah. Selain beasiswa kami ada beberapa beasiswa, yaitu ada KIP ya, ada beasiswa tahfidz, ada beasiswa baca kitab ya, ada beasiswa kerjasama juga ya, terus kemudian ada beasiswa prestasi. Itu yang kami tawarkan. Banyak sekali ya beasiswanya. Iya, luar biasa ya Kak ya. Luar biasa. Nah tadi sempat di-mention nih sama Bapak Hasan ini ada MOU. Apa sih Bapak MOU itu sebenarnya? MOU itu adalah Master of Understanding, artinya ada kesepakatan yang dilakukan oleh rektor, oleh Universitas Islam Negeri Syekh Wasil dengan sekolah MAN se-Jawa Timur. Ya salah satunya adalah kemudahan untuk bisa masuk di UIN Syekh Wasil. Berarti perjalanannya ini sudah mulai dari lama nggih Bapak? Sudah lama dan ya memang kemarin ada beberapa yang sebelumnya sudah kami kerjasamakan. Tapi untuk meluaskan UIN Syekh Wasil ini, mengenalkan lebih jauh, maka MOU yang kedua ini sebenarnya gitu, yang lebih lebih masif gitu, lebih masif. Karena MOU ini jadi penting, tidak hanya beasiswa, tapi juga kami menawarkan kepada guru-guru ya untuk kuliah di UIN Syekh Wasil dengan biaya yang begitu murah. Nah, biaya S2, biaya S3 bahkan. Dan kemudian kami juga menawarkan penelitian pengabdian dengan guru dan siswa, kolaborasi. Oh, begitu. Apakah ada saran prodi yang cocok dari Bapak Hasan untuk remaja, untuk Gen Z seperti Gen Z, kita? Ya, okay. Sebenarnya untuk Gen Z itu ya, dengan dunia yang begitu luar biasa saat ini tidak terkendali, maka seperti MAN 2 ini memang harus melinierkan dirinya siswa itu, masuklah di kampus-kampus Islam. Ya kenapa? Ya bukan berarti di kampus umum tidak ada keislaman, adalah, tapi lebih kuat itu adalah masuk di kampus-kampus Islam yang berbasis keislaman, karena ke depan kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak terkendali, sedangkan agama itu mengendalikan. Nah, makanya dengan hadirnya Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri ini yang berbasis kepada pesantren di lingkungan 1000 pesantren, itu menjadi sangat potensi untuk menjaga diri bagi Gen Z. Makanya untuk jurusan, silahkan masuk jurusan apapun di UIN Syekh Wasil Kediri ya, atau di Universitas Islam ya. Tapi ingat, cari lingkungan yang begitu sangat mendukung terhadap pengembangan kepribadian. Karena apa? Ke depan itu kepribadian yang menjadi satu patokan ya, dibanding dengan keilmuan. Nah, Syekh Wasil Kediri ya,
Syekh Wasil, UIN Syekh Wasil Kediri menawarkan satu lingkungan yang sangat kondusif dalam pembentukan karakter. Gitu. Baik, sudah kayak terbayangkan gitu ya, Iya, Kak, sudah bagaimana. mulai mengenal. Heeh, gitu. sudah mulai mengenal bagaimana UIN Syekh Wasil ini. Iya. Nah, ada nggak sih Bapak daya tarik dari kota Kediri yang wajib nih mahasiswa tahu gitu agar tertarik gitu kuliah di sana? Betul, Oke. betul. Yang pertama, mungkin teman-teman untuk ke Paris itu butuh biaya besar, ya, Iya. untuk butuh biaya banyak, dan itu ya harus nabung yang banyak kan. Nah, UIN Syekh Wasil Kediri atau Kediri itu punya miniatur Paris. Ya, ada namanya Gumul Simpang 5, itu ada miniatur Paris. Ya, salah satu bentuk bangunan kota yang itu memang diinisiasi oleh Bupati membangun gedung itu sebagaimana Paris. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu diketahui oleh teman-teman sekalian bahwa kota tertua di Nusantara itu adalah Doho. Doho itu cikal bakal daripada kota Kediri. Oh, gitu. Di Nusantara itu kota tertua dan menjadi jalur perdagangan dulu. Nah, kami punya yang namanya Sungai Brantas. Itu sungai yang sangat luas. Gitu. Itu yang kedua. Teman-teman bisa di Kediri itu, kalau kuliah di Kediri, tinggal pilih pesantren mana yang diinginkan, karena 1000 pesantren. Oh iya benar. Banyak sekali ya. Selain itu, ini juga tidak dimiliki oleh kota-kota yang lain. Kami memiliki living cost yang sangat murah. Bahkan orang jualan makanan, makan pecel di daerah Doho itu dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Sehingga kami tidak kelaparan dengan kos yang sangat murah dan ya kehidupan masyarakat yang masih sangat moderat begitu. Ya. Apakah di sana diharuskan untuk wajib pondok sampai lulus, Bapak? Oke. Kalau di kami, bagi teman-teman mahasiswa yang terima KIP, ya, KIP itu adalah beasiswa bantuan untuk teman-teman yang menengah ke bawah dan tidak mampu, ya, maka dia wajib mondok atau berasrama selama 1 tahun. Selebihnya silahkan. Bebas nih. Bebas. Dan berharap memang mahasiswa itu terus mondok sampai lulus. Karena sayang sekali ketika datang ke Kediri, menjadi mahasiswa Kediri, kemudian tidak memperdalam ilmu di pesantren-pesantren yang ada di Kediri. Di sana ada Lirboyo, ada Ploso, ada Al-Amin. Nah, dan ini menjadi pesantren-pesantren besar. Seperti itu. Nah, Bapak ada nggak sih, kan sekarang kelas 12 ini sedang mengalami masa-masa yang gundah gulana lah bisa dibilang. Ada nggak sih Bapak kata-kata motivasi yang bisa membangkitkan semangat dari kelas 12 ini untuk semakin semangat memilih universitas seperti itu? Oke. Hanya ada 2. Yang pertama adalah optimis, ya, yakin terhadap masa depan diri kita sendiri yang digantungkan kepada Allah. Ya, optimis. Dan yang kedua adalah kesempatan itu hanya datang sekali seumur hidup. Maka this is time, inilah waktunya untuk mengambil langkah terbaik. Kalau kita nggak mencoba, kita nggak akan tahu bagaimana Betul. hasilnya nanti. Kalau misalnya gagal, kita bisa coba lagi. Jangan nyerah gitu ya, Kak ya. Betul, harus semangat terus. Makanya Kak Rehan jangan benar. pantang Semangat harus ini selalu. pantang menyerah ya. Pantang menyerah ini. Wow, keren kali. Nah, Bapak, saya ingin ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan dari tadi. Dari hati ya. Biaya hidup di Kediri tuh berapa sih Bapak? Apakah cukup mahal atau bisa dibilang murah nih? Di Kediri kos-kosan itu mulai dari 200, ya, atau 250
sampai dengan 500. Hmm. Biaya makan hidup itu masih ada harga yang 5.000. Oh. 10.000 itu nasi padang dan tehnya. Anda bisa bayangkan, teman-teman bisa bayangkan. Wow. Ya. Artinya ini yang dikhawatirkan orang tua, gitu kan. Selain living cost yang murah, lingkungan yang pesantren, Iya, itu iya. sangat mendukung terhadap pembentukan karakter. Jangan khawatir, Kediri adalah kota yang sangat murah dalam living cost. Oke, karena kan pasti kan banyak anak-anak rantau yang Betul. kuliah di Betul, sana betul, gitu. Tapi di UIN Syekh Wasil sendiri ada golden ticket nggak sih Pak dengan adanya kerjasama seperti MOU tadi? Oke, pastinya ada dong. Ya, kalau ini tidak ada golden ticket ya rugi kita. Oke. Ya, bagi teman-teman yang kemudian ranking 1 nilainya tinggi ya, ranking 1 sampai 5 itu bisa mendapatkan ini apa namanya UKT 0. UKT 0 ya. Nah, nanti di UKT-nya yang kemudian berkurang. 0 itu sampai semester terakhir Ya, atau ya, wow. tinggal bagaimana kemudian mahasiswa ini mempertahankan namanya IPK. Enggak. Nilainya itu, Enggak, itu kan tergantung itu semua. Oh, Baik. seperti itu. Ada lagi Kak Raihan? Nih, banyak teman-teman yang tanya, emang kalau sekolah udah kerja sama, jalan kita ke kuliah jadi lebih gampang atau bagaimana Bapak? Tentunya, ya, tentunya. Makanya kemudian sekolah yang sudah kerjasama ini, kami menunggu calon mahasiswa yang kemudian mereka mendaftar kepada BK. Makanya daftarkan segera ke BK itu, dan nanti data diserahkan kepada kami. Maka kami akan memberikan surprise, akan ada kemudahan-kemudahan sebagaimana kerjasama, isi daripada kerjasama yang dilakukan. Pastinya adalah gitu ya. Bapak ini kan juga termasuk dari tim admisi ya Pak? Betul. Ada nggak sih Pak kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa atau siswa yang mendaftar ke kuliah gitu Pak? Ya, ini terkadang ketika siswa itu pertama dia tidak tahu bagaimana cara mengisi. Nggih. Ya, cara mengisinya itu. Makanya kalau mengisi harus ada bantuan daripada BK, harus ada pendamping dari guru. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika memilih jurusan, ya dia pinginnya jurusan A, tapi dia tidak melihat grade daripada jurusan A itu, gitu. Mungkin jurusan A dia tempatkan di nomor 2 atau dia tempatkan di nomor 1, tapi grade-nya rendah. Sedangkan pada jurusan yang kedua dia pilih itu grade-nya tinggi. Maka ketika dia jatuh di pertama, dia sudah tidak masuk di yang kedua. Itu yang menjadi problem seringkali. Dan makanya edukasi terhadap bagaimana cara memilih ini menjadi sangat penting. Ya. Harus banyak tanya sih menurutku. Betul. Apalagi yang sudah berpengalaman gitu Iya, Kak betul. Rehan. Mungkin Kak Cinda ada yang ditanyakan lagi? Sepertinya sudah ya. Sepertinya sudah cukup. Cukup di otakku tuh sudah menggambarkan Iya, benar, bagaimana sudah. Wawasan kita sudah mulai bertambah nih. Betul sekali. Mungkin Bapak ada yang disampaikan untuk Sobat Sobat Mandawangi yang sedang menonton, mungkin promosi sedikit tentang UIN Syekh benar. Wasil ini tadi. Baik, terima kasih teman-teman semuanya, pendengar yang baik dan pemirsa, bahwa UIN Syekh Wasil hadir dalam rangka memberikan kemudahan, dan ini bukan janji. Telah banyak mahasiswa yang sudah lulus dari UIN Syekh Wasil, banyak bekerja dengan mereka kuliah di UIN Syekh Wasil dengan biaya yang murah, kemudian mereka sukses di luar dan mereka mampu memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa dan negara. Jangan lupa UIN Syekh Wasil living cost-nya itu sangat Terjangkau. ya, dan lingkungannya yang kondusif untuk pembentukan karakter. Terima kasih. Oke. Keren sekali ya, Keren Masya sekali. Allah. Terima kasih nggak buat Bapak kasih, Hasan yang Bapak sudah Hasan. hadir Sama-sama. dalam podcast kita Benar. kali ini, walaupun Hujan-hujan loh. walaupun sederhana seperti ini. Iya. Nggih. Terima kasih juga buat Sobat Mandawangi yang sudah menonton podcast kita. Semoga Sobat Mandawangi tertarik
tertarik nggak Iya. untuk kuliah di UIN UIN Syekh Syekh Wasil Wasil. Kediri ini. Benar, Dan jangan semoga- lupa apa? Jangan lupa like, komen, Komen, dan dan subscribe subscribe channel Mandua Banyuwangi. Banyuwangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.